Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 dan siswa-siswi kelas 6 SDS Mitra Makmur yang bawa banggakan. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, siswa-siswi kelas 6 SDS Mitra Makmur, kita kembali ke pelajaran penjelas OKES. Hari ini di bab 4. Bab 4 variasi gerak dasar, variasi dan kombinasi gerak dasar seni bela diri pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri yang berakar dari budaya Melayu. Pencak silat mulai menyebar ke Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Pada perkembangannya pencaksilat mulai ditandingkan secara resmi pada Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-8 tahun 1973 di Jakarta. Pada tahun 2002 pencaksilat dikenalkan sebagai sebagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan. Akhirnya pada Asian Games 2018 pencaksilat untuk pertama kalinya dipertandingkan. Kemudian pada pencaksilat putri Indonesia yang bernama Pipit Kamelia yang meraih emas dalam babak final kelas D putri. Ia menjadi pencaksilat ke-12 yang menyumbangkan emas bagi Indonesia pada Asian Games 2018. Saat ini pencaksilat mulai berkembang di seluruh dunia. Pencaksilat dari berbagai negara terus mempromosikan pencaksilat agar dipertandingkan dalam Olimpiade. Cabang olahraga bela diri ini memiliki gerakan-gerakan yang menjunjung tinggi nilai seni. Bagaimana variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat. Kemudian bersyukurlah kita hidup di Indonesia, negeri yang kaya ragam budaya. Keragaman budaya Indonesia salah satu bentuknya tampak dalam perkembangan seni bela diri pencak silat. Seni bela diri asli Indonesia ini telah dipertandingkan dalam PON, SEA Games, dan Asian Games. Selain pencaksilat, apa saja jenis-jenis bela diri? Seni bela diri antara lain karate, judo, taekwondo. Seni bela diri yang ada dibahas dalam pelajaran ini. Pencaksilat pada kelas 5 yang telah lalu telah mempelajari kombinasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor dalam pencaksilat. Selanjutnya pada kelas 6 ini kita akan mempraktikkan variasi gerak kombinasi gerak lokomotor dan lokomotor dalam seni bela diri pencaksilat. Saya lanjutkan. A. Variasi gerak dasar non lokomotor dan kombinasi gerak lokomotor pada pencaksilat. Pada pelajaran ini kita diajak mempelajari dan mempraktikkan variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Apa saja variasi gerak dasar non lokomotor dalam kombinasi gerak non lokomotor dalam pencaksilat? Ada nilai positif yang dapat dipetik dalam pelajaran silat. Pencaksilat berguna menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian nilai positif dapat dicapai jika kita berlatih pencaksilat secara rutin dan tekun, disiplin dan sportif. Sebelum memahami dan mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor dalam pencaksilat, kita melakukan kegiatan berikut. Bagaimana suasana pertandingan pencaksilat di tingkat SD? Apakah kamu pernah menonton di video atau di YouTube atau di internet? Kemudian melalui kegiatan tersebut kita akan mengetahui variasi kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam pencaksilat. Kemudian materi inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran berikut ini. 1. Variasi gerak non lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor pukulan.
Sikap kuda-kuda memfokuskan pada posisi kaki sebagai dasar tumpuan. Sikap kuda-kuda merupakan dasar untuk melakukan gerakan berikut. Sikap kuda-kuda mempengaruhi bentuk serangan dan atau gerakan bertahan yang kuat. Dalam sikap kuda-kuda, pesilat harus memperhatikan 8 arah mata angin. A. Kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkahkan kaki. Bagaimana sikap kuda-kuda depan dan belakang dengan kombinasi pukulan lurus melangkahkan kaki? Sikap awal berdiri tegak, kemudian salah satu kaki didorong ke depan, posisi kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus melakukan bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya lakukan sikap kuda-kuda belakang, geser kaki kanan kiri ke belakang, berat badan bertumpuan pada kaki belakang. Tumit sebagai tumpuan. Variasi sikap kuda-kuda ini dapat dikombinasikan dengan pukulan setelah pukulan silat melangkahkan kaki ke depan. Kemudian kuda-kuda tengah dan samping, terus dengan dorongan melangkah lurus. Bagaimana variasi sikap kuda-kuda tengah dan samping dengan kombinasi dorongan melangkah lurus? Posisi awal berdiri tegak, titik berat badan berada di tengah arah mata angin, kedua kaki dibuka ke samping, pandangan lurus ke depan, bersiaplah dengan posisi tangan mengepal di pinggang. Gerakan ini dapat divariasikan dengan kuda-kuda samping, satu kaki dibuka ke samping dan ditekuk, kaki satunya lurus ke samping, berat badan bertumpu pada salah satu kaki yang ditekuk, kemudian bahu sejajar dengan garis dengan kaki, kemudian ikuti dengan kombinasi gerak mendorong dengan melangkah lurus. Dorongan dilakukan menggunakan kedua tangan, lawan dapat dikalahkan jika dorongan dilakukan dengan kuat dan tepat sasaran. Posisi akhir kembali pada sikap awal. Nomor 2, variasi gerak non-lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tendangan melangkah kaki. Variasi dan kombinasi gerak ini diawali dengan kuda-kuda samping kanan, diikuti lanjutan gerakan sikap kuda-kuda samping kiri, dan kombinasi dengan tendangan T, melangkahkan kaki agar makin terampil dan lakukan aktivitas ini dengan disiplin dan percaya diri. Nomor 3, variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dan kombinasi gerak lokomotor tangkisan samping melangkah mundur. Sikap awal berdiri di pusat mata angin, pandangan ke depan, lakukan variasi sikap kuda-kuda depan dan kuda-kuda belakang. Variasi gerak tersebut kombinasikan dengan tangkisan, melangkahkan mundur. Lakukan aktivitas ini dengan percaya diri dan tanggung jawab. 4, variasi gerak non-lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkah kaki mundur. Sikap awal berdiri di pusat mata angin, pandangan ke arah depan, kemudian pukulan variasi kuda-kuda tengah dan kuda-kuda samping. Variasi gerak ini dikombinasikan dengan hindaran melangkah mundur. Lakukan aktivitas ini bersamaan tanganmu dengan disiplin, percaya diri dan tanggung jawab. Kita lanjutkan. B, variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak non-lokomotor pada pencaksilat. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencaksilat. Sikap yang baik akan menunjang gerakan dalam bentuk silat. Contohnya sikap pasang, sikap kuda-kuda. Gerak non-lokomotor yang kukuh membuat serangan gerak lokomotor menjadi gesit dan kuat.
Melalui gerak pencaksilat kita akan melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non lokomotor. Sebelum membahas variasi gerak non lokomotor dengan kombinasi gerak non lokomotor pada pencaksilat, lakukan kegiatan berikut. Kita bahas yang nomor 1, variasi gerak lokomotor pada langkah dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non lokomotor pukulan. Pada pencaksilat, gerak serangan dapat dilakukan menggunakan tangan. Caranya dengan melakukan variasi pola gerak langkah dengan kombinasi pukulan. Bagaimana melakukan pukulan pada pencaksilat? Jika menonton video di YouTube atau di internet, serangan menggunakan tangan memiliki banyak variasi. Sikap awal harus diperhatikan ialah sikap kuda-kuda dan pola gerak langkah pandangan tertentu pada target atau lawan. Bagaimana variasi pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi pukulan? Lakukan gerakan ini bersama temanmu dan dengan tekun dan disiplin. Awalnya berdiri dalam sikap pasang, kedua lutut merendahkan di samping dan pukulan kedua lengan ke depan. Langkahkan kaki kanan ke samping dan lengan kanan menyikut ke samping. Langkahkan kaki kiri ke samping dan lengan kiri menyikut ke samping. Nomor 2, variasi gerak lokomotor pola langkah lurus dan berkelok-kelok silang dengan kombinasi gerak non lokomotor tendangan. Pada pencaksilat, tendangan merupakan gerak dasar menyerang menggunakan kaki. Gerakan ini dapat dilakukan dengan variasi pola gerak langkah kombinasi tendangan ke depan, tendangan ke samping, dan tendangan ke belakang. Kemudian amati pola variasi gerak langkah lurus berkelok-kelok dengan kombinasi tendangan pada buku yang kalian bawa di halaman 46. Kemudian bersama teman-temanmu mendeskripsikan variasi gerak dasar pola langkah dan segi 4 silang dengan kombinasi tendangan. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mencari informasi tentang variasi dan kombinasi gerak dasar ini menggunakan kaki melalui media internet dan buku referensi. Kemudian nomor 3, variasi gerak lokomotor langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi gerak non lokomotor tangkisan. Tangkisan merupakan gerak menolak serangan lawan. Gerakan ini dimaksudkan agar serangan lawan tidak mengenai badan. Dalam pencaksilat, gerak tangkisan dilakukan dengan tangkisan atau siku. Variasi gerak tangkisan 1 dengan meliputi tangkisan luar, tangkisan dalam, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Gerak tangkisan siku terdiri atas 4 variasi, yaitu tangkisan siku dalam, tangkisan siku luar, tangkisan rendah, dan tangkisan tinggi. Bagaimana cara melakukan variasi gerak berpola langkah lurus dan berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan tangan? Bisa kita lihat di internet atau di YouTube. Kemudian nomor 4, variasi gerak lokomotor pola langkah kombinasi gerak lokomotor hindaran. Ingat kembali pada video pertandingan pencaksilat, kita dapat melihat pesilat melakukan hindaran. Gerak hindaran dilakukan dengan memindahkan sasaran serangan lawan, tetapi posisi pijakan kaki tidak dipindah. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non lokomotor dalam hindaran? Amati gambar di buku yang kalian bawa halaman 47, gambar 10.1 4.10. Dalam kombinasi apa saja seorang pesilat melakukan hindaran? Dalam pencaksilat, hindaran dilakukan dengan kondisi berikut. 1. Hindaran atas dilakukan saat lawan menyerang bagian bawah tubuhmu. 2. Hindaran bawah dilakukan saat lawan menyerang bagian atas tubuhmu. 3. Hindaran samping dilakukan saat lawan menyerang bagian depan dan atas tubuhmu. 4. Hindaran belakang dilakukan saat lawan menyerang bagian depan dan samping tubuhmu. Ya, siswa-siswi kelas 6,
Demikian bab 4 yang Bapak bacakan penjelasannya. Semoga kalian bisa paham di rumah. Jika tidak paham, buku yang kalian bawa bisa baca diulang kembali. Siswa-siswi kelas 6 untuk pelajaran di bab 4 ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.